Oke, selamat pagi para sedulur YouTube saya dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa, di pagi hari ini saya ingin ngajak para sedulur saya di YouTube ngobrol tentang masih seputaran ikan cupang ya. Nah, di pagi hari ini saya pengen cerita dikit tentang proses perkawinan ikan cupang. Nah, ini dulu saya sering bertanya-tanya nih, kalau ikan cupang itu netesnya itu dari mulai bertelur, fase bertelur tuh berapa hari sih gitu. Dan saya temuin di internet itu macem-macem ya, macem-macem variatif gitu. Ada yang bilang cuma 1 hari atau 2 hari. Makanya kemarin ketika saya biakin pertama kali, langsung saya catat ya berapa hari. Di hari dia pertama kali saya amati betul dia proses kawin, kemudian mengeluarkan telur. Setelah telur keluar, kemudian dikumpulkan sama pejantannya, dibuihnya sampai netes. Jadi ternyata 4 hari ya. Itu prosesnya 4 hari, kurang lebih 4 hari. Jangan sampai salah. Banyak yang bilang cuma 1 hari, dari mana? Nanti takutnya teman-teman kalau udah 1 hari nggak netes kemudian dianggap nggak jadi ya. Ini contohnya nih. Nah, ini hasil cross breeding ya. Ini baru netes nih, 4 hari kemarin baru netes, baru pada netes, tapi udah mulai dikumpulin sama pejantannya sih. Itu kecil-kecil, masih kecil-kecil, belum nampak tuh. Nah, nih. Baru pada mulai bergerak-gerak 4 hari ya. Jadi totalnya itu 4 hari. Biasanya kalau habis belum begitu ketara, nanti begitu netes dia sering dikumpulin sama pejantannya di mulut pejantannya. Nah, saya mau cerita dikit tentang perkawinan antara ikan cupang, karena memang saya campur-campur punyanya, terpaksa kita silang ya, cross breeding. Jadi macam-macam. Ternyata yang cross breeding tuh nggak sejenisnya, agak susah ya. Saya soalnya pengen ngembangin yang ini 2 nih, gede banget nih. Tuh yang giant tuh ada 2 giant, yang kayak ikan satu kayak koi itu nih. Tapi ternyata kawin silang yang jenis ini susah. Ini kan saya jodohin kemarin nih. Kalau yang serit udah jadi ya. Ini cupang avatar serit saya kawinin sama yang giant yang satu. Jadi kita tunggu nanti anakannya ya teman-teman. Itu anakannya udah jadi nih. Cupang pelakat nih. Cupang pelakat itu kadang-kadang mereka ininya terlalu agresif, yang besar-besar ini teman-teman. Agresif nyerang ininya, makanya saya pakai tuh kemarin yang Haltmon. Ini avatar juga tuh. Kemarin diserang malah berantem ya. Yang gede-gede ini ternyata kalau dia kawin, posisinya kawin silang nih, ini malah repot, anunya agak susah ya. Sering nggak akur, dikejar-kejar semua, isinya diserang terus sama yang besar-besar ini. Tapi saya berhasil teman-teman satu. Jadi saya pakai yang pejantannya giant kayak ini nih. Ini giant nih besar banget ini teman-teman. Tuh bandingin kalau sama yang biasa ya, jauh. Ini yang besar. Ini berhasil nih, pakai indukannya yang ini, yang mana ya? Yang ini teman-teman. Saya pakai indukannya ini. Cupang avatar serit ya, silangan. Nah, ini udah pada netes, pejantannya yang besar. Tapi kebanyakan kalau yang 2 ini, 2 besar ini saya pakai untuk pejantan, susah akurnya ya sampai sekarang. Malah dia nyerangin pasangannya terus, terlalu galak kayaknya, terlalu agresif. Saya masih punya berapa indukan nih. Ini cupang avatar. Ini biasa ya, ini plakat. Ini avatar juga tapi serit ya. Nanti kita akan coba lagi pakai pejantannya yang raksasa satu itu besar juga yang saya pijain, cuman dia kayaknya lumayan bersahabat lah sama pasangannya. Cuman memang habis proses kawin selesai proses bertelur langsung agresif menyerang ya. Untung saya pantau kemarin langsung ini avatarnya yang
betina ini saya pindah langsung. Ini avatar serit ya ini teman-teman. Nanti anakannya banyak tuh, banyak banget tuh tadi. Ini serit sama ini yang giant ya teman-teman, yang giant. Nanti pakai ini lagi nih. Nanti kan nunggu kalau habis nelor, pengisian telurnya lagi sekitar 2 minggu atau 14 hari baru bisa kita kawinin lagi. Nanti pakai pejantannya yang itu ya, yang agak dia friendly. Saya juga lagi mejain satu lagi teman-teman, itu pejantannya saya pakai half moon ya. Jadi saya cari yang agak besar-besar, indukannya avatar ya, cupang avatar. Saya punya banyak betina-betina. Bisa berbagi materi sama teman-teman. Nah yang ini saya pengen ngembangin, ini lumayan besar, cuman ini agresif ini teman-teman. Ini repotnya ya kalau kita cross breeding, nggak satu familinya, ataukah mereka itu mungkin beda bahasa kayak manusia atau beda fisiknya, jadi kurang ini. Kalau sama barengannya satu tetesan, satu inbreeding, satu family, itu ternyata lebih cepat ya, lebih cepat akurnya, lebih cepat jodohnya ya. Kalau yang beda-beda ini kan saya bawa dari Jogja, ini beli dari pasar pasti yang besar-besar nih, dari pasar satwa ya di Jogja. Itu di bagian ikan di pasar satwa di Dongkelan di Pasti, murah di sana teman-teman. Saya dapat yang besar-besar ini saya bawa pulang ke Cianjur. Nah, di sini saya beli betina yang asal dari sini. Nah ini malah sama ini susah seperti ini nyerang terus. Saya pengennya nanti yang besar-besar ya, yang jumbo-jumbo, yang jumbo-jumbonya itu ganas, tapi ini jumbonya saya ini kemarin kasihan ini itu. Ini kemarin saya campar halmonnya juga diserang tuh, lihat sisi-sisinya banyak yang ternyata malah berkelahi tuh, itu berantem. Nah itu makanya teman-teman ketika jodohin pertama kali mungkin ada bagusnya kalau skalanya cuma kecil ya, diamatin mungkin sampai kurang lebih 2-3 jam ketika baru dicampurin juga harus diamatin. Walaupun nanti udah dipakai apa itu plastik, botol plastik di bawah biar jodoh, dia tetap nanti ya campurin tuh harus diamatin. Kalau enggak nanti kayak ini nih, nanti diserang kemarin sampai loyo yang ikannya, malah berkelahi kalau ini kemarin sama pasangannya itu terus sampai kayaknya kalau biarin bisa sampai lama banget ya. Ujung-ujungnya nanti kalau terluka, banyak lukanya, cupang kita nanti malah mati. Jadi ada bagusnya kalau yang mungkin peliharanya skala kecil, bagusnya nanti sering diamatin ya teman-teman, diamatin ketika 2-3 jam itu mereka gimana sih gitu, berantem enggak gitu kan. Kalau yang skala besar mungkin nggak bisa ya, repot. Oke, intinya tadi saya cuman pengen berbagi cerita. Jadi dulu itu saya pernah baca-baca literatur, kemudian lihat di YouTube, di Google segala macam. Jadi berapa lama sih netesnya? Selalu macam-macam program, ada yang bilang 1 kali 24 jam, 2 jam gitu kan. Jadi takutnya kalau salah malah nyesatin kita gitu. Gimana kemarin saya jodohin ini, nah ini saya jodohin kan sama yang putih ini, sempet jadi ya. Telurnya saya tunggu-tunggu 1 hari kok katanya nggak netes, 2 hari nggak netes. Akhirnya mau saya buang itunya kan, apa ini busuk katanya kan, teorinya nggak bisa busuk kena jamur segala macam gitu kan. Nah ternyata ya itu, setelah yang satu itu yang raksasa giant 1 sama serit ini telur, saya tunggu bener, saya amatin, ternyata dari proses dia kawin ngeluarin telur kemudian dikumpulin, hariannya dia udah terkumpul. Nah itu nanti sering dipindah-pindahin ya sama indukan sama pejantannya, buih telurnya dia pindah-pindah buih, nanti kadang-kadang dikumpul-kumpulin, rajin pokoknya pejantannya itu. Nah itu ternyata kurang lebihnya sampai 4 hari ya, setelah itu baru pada netes di pagi hari ini. Tadi jam 4-an lah, ketika jam 3 ketika saya sahur saya lihat itu udah pada netes. Jadi 4 hari ya teman-teman, jangan sampai salah nanti. Kalau salah takutnya
dianggapnya setelah 3 hari 2 hari kok belum netes gitu kan, terus dibuang, dianggapnya nanti busuk atau 4 hari ya proses bertelur kemudian menetas ya gitu. Nanti selanjutnya kita review lagi ya gitu ya teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman, itu sekedar berbagi pengalamannya dari saya. Terus satu kali pesan, nanti kalau teman-teman mau crossbreeding, kawin silang seperti jenis ini beda jenis itu, hati-hati dicek, kadang-kadang nggak jodoh ya, kadang-kadang malah saling nyerang ya. Ini contohnya, ini kemarin ini pakai avatar vampire sama ini rombongannya yang giant koi ini ya, itu ketahuan ya. Saya pindah, terus kemarin saya ganti lagi pejantannya pakai half moon, malah ininya berani, kalau sama ini nggak berani, akhirnya brand dua-duanya sampai lama untuk ketahuan, terus saya pindah. Oke, gitu aja ya. Nggak lupa minta bantuan subscribe, like, sama loncengnya ya teman-teman. Juga kalau komen di bawah, biar nanti dapat notifikasi lagi kalau saya bikin konten, dan dukung supaya channel saya ini berkembang ya, buat ngumpul teman-teman sepenghobi ikan cupang. Oke teman-teman, gitu aja. Salam seduluran dari saya, Agung Wijanarko dari Kota Cianjur, Jawa Barat. Atur nuwun.